memiliki banyak prestasi di 3i. Sudah berhasil renovasi rumah, beli motor untuk istri, punya 5 polis gratis, teman-teman. Dan masih banyak lagi impian yang besar yang nantinya akan disaringkan oleh beliau langsung ya. Maka dari itu kita langsung berkenalan, kita langsung panggil Silver Agency dari Mataram Lombok, Pak Ahmad Rashid Ridho. Selamat malam Pak Ridho. Silakan Selamat Pak. malam Mas. Ya, silakan Pak Ridho. Malam rekan-rekan 3i di seluruh Indonesia. Terima kasih malam ini saya diberikan waktu untuk. Ya, silakan Pak Ridho langsung saja. Ya. Selamat malam rekan 3i di seluruh Indonesia. Ya, malam ini terima kasih sekali saya diberikan waktu untuk berbagi kepada Anda semuanya tentang bagaimana perjalanan bisnis saya di 3i Network. Ya, mudah-mudahan ya cerita saya nanti bisa menginspirasi Anda semua untuk lebih fokus di 3i Network karena saya melihat di sini 3i Network ini adalah kendaraan yang tepat, teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan, nama saya Ahmad Rashid Ridho. Saya biasanya dipanggil dengan Ridho. Saya putra asli Mataram, Lombok. Ya, teman-teman sekalian, ya, perjalanan bisnis saya tentu awalnya tidak mudah sekali, teman-teman. Ya, banyak tantangan yang saya alami di awal. Ya, mungkin flashback sedikit, saya sudah mengenal bisnis jaringan itu sejak tahun 2007. Memang pada saat itu saya belum mengenal dunia perbankan. Saya pernah bekerja di lembaga konsultan. Ya. Sejak 2003 tentunya saya hanya bekerja, terus di 4 tahun kemudian saya diperkenalkan sebuah bisnis jaringan oleh rekan saya, di kantor saya, dan luar biasanya ya memang kami dekat memang ya, hubungan emosional lebih dekat. Lalu dia juga memperkenalkan bukunya namanya The Cash Flow Quadrant. Dan saya membaca buku itu, singkat ceritanya, saya membaca buku itu dan di situ membuka semua paradigma saya tentang bagaimana bekerja di kuadran kiri dan kuadran kanan, teman-teman sekalian. Ya, dan mulai saat itu saya langsung fokus di bisnis jaringan. Ya, saya nggak usah sebut bisnis jaringannya seperti apa, memang karena tidak etis sekali, teman-teman sekalian. Ya, hanya saja singkat cerita, 4 tahun saya menjalankan bisnis itu, hasilnya memang tidak besar, kecil sekali. Cuman yang luar biasa di bisnis yang saya dapatkan di pertama itu adalah ilmunya, teman-teman sekalian. Ilmunya yang luar biasa, yang tidak pernah saya dapatkan di pekerjaan konvensional, bahkan saya waktu di bangku kuliah itu nggak ada. Ya, nah dari situ ya hanya saja memang hasil besar, kecil banget ya, bahkan untuk operasional pun kurang sekali, teman-teman sekalian. Nah, di akhir 2011 pada saat itu salah satu teman saya juga memperkenalkan sebuah bisnis jaringan pada saat itu dan saya mengambil peluang itu dan di sini saya baru mulai merasakan hasil di bisnis jaringan seperti apa. Lumayan ya, penghasilannya 500.000 sampai 1 juta per minggu ya. Ya saya nggak usah ceritakan juga bisnisnya seperti apa, singkat cerita saya pun berhenti di bisnis itu karena secara mental saya tidak berkembang, teman-teman sekalian ya. Secara mental saya tidak berkembang dan saya ditinggal oleh upline saya pindah ke dunia asuransi ya. Dan saat itu saya belum tertarik dengan dunia asuransi sebenarnya ya. Nah, singkat cerita saya tidak ada bisnis jaringan pada saat itu dan saya memang mencari bisnis jaringan apa sih yang saya ingin saya ingin seriuskan gitu loh. Cuman saya tidak mau sembarangan pilih bisnis jaringan ya. Cukup 4 tahun ya menjadi pengalaman yang berharga buat saya dan saya tidak mau salah memilih bisnis jaringan. Akhirnya cara saya pada saat itu saya masih aktif di bank tahun 2012 pada saat itu. Saya coba undang teman-teman saya ke kantor, saya telepon satu persatu, ya, bro, kamu ada bisnis nggak? Katanya. Nah kebetulan kalau mereka ada bisnis, mereka bilang, ya bro, saya ada bisnis katanya. Oke deh, kamu bisa ke rumah nggak besok malam? Saya bilang ya, kamu ke rumah besok malam, kamu presentasi saya bilang. Cuman saya nggak janji, ya, saya nggak janji, saya akan join di bisnis kamu. Saya lihat dulu perusahaannya seperti apa, produkmu seperti apa.
ya marketing plan-nya seperti apa, ya bahkan mungkin kalau ada support sistemnya seperti apa juga. Ya, kamu nggak usah follow up saya bilang, ya kalau memang bagus, ya dengan masuk kriteria saya yang seperti tadi, saya akan join di bisnis kamu karena memang saya butuh bisnis jaringan, karena memang The Cash Flow Quadrant sudah membuka semua paradigma saya tentang bekerja, ya seperti tadi yang saya jelaskan. Bisnis jaringan masa depannya itu masa depan yang luar biasa. Saya memang di situ saya mulai menumbuhkan impian-impian saya, ya, impian saya bagaimana saya bisa bebas waktu, bebas pikiran, dan bebas uang tentunya teman-teman sekalian, ya. Dan cuman perjalanannya saya 3 tahun, ya 3 tahun saya belum pernah ketemu bisnis jaringan yang tepat pada saat itu, ya sampai 8 bisnis saya undang teman-teman saya. Dan semuanya luar biasa saya tolak. Saya undang tapi saya tolak, ya. Karena belum ada kliknya lah, belum ada nya gitulah. Kalau orang orang network dia belum ada kliknya, ya. Dan di awal di pertengahan 2015 saya coba telepon seorang teman lama saya pada saat itu, namanya Pak Ngurah Sudarmawan, kebetulan beliau dari Bali, ya. Ini teman lama saya, beliau sebenarnya putra asli Mataram, Lombok, ya, dan saya satu organisasi dulu dengan beliau. Saya coba telepon beliau, ya, Pak Ngurah, bisnisnya apa sekarang, ya? Bisnis saya 3i, dia bilang pada saat itu. 3i itu apa, Pak? Saya tanya balik seperti itu. 3i itu dari CAR, dok, ini asuransi. Nah, saya mendengar kata asuransi awalnya saya tertawa, Bapak, teman-teman sekalian, ngakak saya. Ya, saya bilang sama Pak Ngurah, sejak kapan Pak Ngurah seneng dengan asuransi? Kita ini kan orang network, Pak. Pak Ngurah lalu mengatakan kepada saya, ini beda, dok, ini bukan seperti asuransi yang di luaran sana. Bedanya di mana, Pak? Saya bilang, ya, bedanya di mana, Pak? Perasaan asuransi di mana-mana sama, saya bilang, ya. Oke deh, dok, gini aja. Kamu coba searching, ya, di Google katanya, terus coba kamu cari informasinya di YouTube, ya. Next, saya kalau ada waktu, saya coba pulang ke Lombok, ya. Memang orang tuanya beliau ada di Lombok, ya. Saya pulang ke Lombok, next kita akan ketemu. Nah, singkat cerita, ya, saya pelajari bisnisnya, dan singkat cerita saya ketemu dengan beliau. Pada saat itu beliau pulang ke Lombok, ada acara keagamaan pada saat itu, ya, dan saya di sela-sela waktu saya sempatkan ketemu beliau dan saya dipresentasikan bisnisnya, ya, dan ternyata memang luar biasa 3i ini. Dan saya bilang, oh, ini bisnis yang saya cari selama ini. Why? Kenapa, teman-teman sekalian? Karena begini, teman-teman, saya melihat di 3i Network ini merupakan perpaduan antara dunia network marketing dengan asuransi. Ini dijadikan satu, ini luar biasa saya bilang, ya. Nah, saya dari 2007, ya, kurang lebih 11 tahun sampai 12 tahun saya bermain di bisnis jaringan sampai hari ini, ya. Saya belum pernah menemukan marketing plan sedahsyat ini, ya. Network marketing kita tahu, ya, kedahsyatannya ini merupakan leverage, teman-teman, daya ungkit, ya. Network marketing punya daya ungkit, ya. Tapi kelemahannya adalah, nah ini dia. Kelemahannya adalah repeat ordernya yang kecil sekali, teman-teman sekalian, ya. Ya, bulan ini orang belanja produk, ya, bulan depan belum tentu belanja, ya. Nah, jadi kita harus cari baru, dan terus cari baru, ya. Nah, saya lihat juga di dunia dari segi asuransinya, ya, saya lihat dari segi asuransinya bahwa luar biasanya di sini kestabilan omset, di mana bulan ini orang bayar premi, ya, bulan ini bayar premi, bulan depan ada bayar premi lagi, bulan depannya bayar premi lagi. Wow, saya bilang, ya, 5 tahun di sini di 3i Network ini bayar premi, setiap bulan ada omset, berarti setiap bulan ada bonus, stabil banget saya bilang, ya. Hanya saja teman-teman sekalian, ya, saya tidak langsung bergabung, ya, saya sempat menunda karena memang saya pernah membangun bisnis konvensional saya, dan singkat cerita, ya, bisnis konvensional saya bangkrut, ya. Bangkrut, lumayan lah uangnya 35 juta, ya. Bagi saya besar pada saat itu, hilang di bisnis konvensional saya, dan saya harus menutupin beberapa hutang-hutang saya, dan
akhirnya di akhir 2015, tepatnya di bulan Desember, saya langsung kontak Pak Ngurah Sudarmawan, ya, Pak, saya minta nomor rekeningnya, saya bilang, ya, minta nomor rekeningnya, saya langsung dikirimin nomor rekeningnya Pak Ngurah. Saya langsung transfer 400.000 pada saat itu ke Pak Ngurah, dan singkat cerita saya langsung join, dan saya langsung menjalankan bisnisnya, teman-teman sekalian. Tapi luar biasanya, ya, 2 bulan pertama dari Desember 2015 sampai Januari 2016, ya, saya menjalankan bisnisnya, ya, ketemu penolakan, semua menolak saya, teman-teman sekalian. Nah, itu luar biasanya, ya. Terus di akhir Januari 2016, ya, Pak Ngurah bilang sama saya, Dok, kita coba buat sebuah momentum pertemuan, katanya. Oke deh, saya bilang seperti itu sama Pak Ngurah, ya. Tapi bagaimana cara saya kumpulin orang? Saya memang, teman-teman sekalian, ya, daftar nama saya pada saat itu memang sudah basi, teman-teman sekalian. Kenapa? Dari 2007, ya, saya sudah bermain MLM, teman-teman. Jadi muka saya ini muka MLM. Jadi sudah ditahu oleh apa namanya teman-teman saya di luaran sana. Jadi kalau Ridho ke rumah, pasti kamu ditawarin MLM. Teman-teman saya ngomong begitu semua. Jadi teman-teman saya nggak mau ketemu saya. Mungkin saya nih seperti hantu, ya, hantu MLM, ya. Lebih menakutkan saya ketimbang hantu mungkin, teman-teman saya. Nah, singkat cerita, di pertemuan itu pun berjalan, ya, teman-teman sekalian, ya. Cara saya mengumpulkan orang pada saat itu, saya membuat sebuah brosur, teman-teman sekalian, brosur tentang 3i Network, dan saya itu sebar, teman-teman, sebar di pusat-pusat perbelanjaan, ya. Kebetulan kita di Mataram ini, di Lombok ini ada 2 pusat perbelanjaan yang besar, ya, namanya Epicentrum dan Mataram Mall. Saya sebar di situ, teman-teman, ya. Saya sebar di sana, udah tak kasih aja siapa orang yang lewat di depan saya, udah tak kasih aja semua. Saya nggak kenal mereka, ya, tak kasih aja semuanya, tak kasih semua. Dan analisa saya, orang-orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang punya taraf ekonomi menengah ke atas, teman-teman sekalian. Nah, cara kerja cerdas saya di situ, nah, ya, saya coba udah kasih aja, dan apa namanya, singkat cerita, pertemuannya berlangsung, teman-teman. Kalau nggak salah, saya sekitar 31 Januari 2016 pada saat itu, dari 400 brosur yang saya sebar, ya, yang hadir di tempat acara itu ada sekitar 17 orang, ya, 17 orang. Nah, itu luar biasa sekali, teman-teman, ya, perjalanannya. Dan 17 orang itu tidak ada yang saya kenal, satu pun nggak ada yang saya kenal, teman-teman sekalian, ya. Terus pada saat itu udah pertemuannya jalan, ya, dan ada 2 orang yang memang saya undang khusus, ya, dan 2 orang ini saya memang sudah punya hubungan emosional sebelumnya, kenal mereka sebelumnya, yang satu teman saya di organisasi, yang satu juga teman saya di bisnis jaringan, ya, bisnis jaringan yang pertama tadi saya cerita, cuman kita cross line pada saat itu, ya. Mereka datang itu pun di akhir acaranya sudah selesai. Acara BOP pada saat itu sudah selesai, teman-teman sekalian. Cuman luar biasanya, ya, yang 2 orang ini langsung mengambil keputusan untuk bergabung, ya. Belum dipresentasi, belum ngelihat presentasi, sudah bergabung, teman-teman sekalian, ya. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Karena memang 2 orang ini, ya, saya sebut saja, ya, mungkin ada mitra saya Pak Made Bagiarte, ya. Beliau latar belakang seorang anggota Polri di Polda NTB, ya. Itu sudah mengenal saya sebelumnya dan sudah mengenal Pak Ngurah sebelumnya. Jadi beliau melihat saya, ya sudahlah, join langsung gitu. Nah, dan kebetulan yang kedua perempuan ini, namanya Mbak Yanti, dan saya sudah punya hubungan emosional juga sebelumnya dengan Mbak Yanti, dan Mbak Yanti juga ke Pak Ngurah. Mbak Yanti juga langsung mengambil keputusan, ya, untuk bergabung, tapi nggak ngerti bisnisnya seperti apa. Ya, setelah mereka tanda tangan formulir SPAJ pada saat itu, masih tebal pada saat itu, belum pakai Mobis, ya. Baru kami presentasi, oke, ini sebuah pilihan yang tepat, kata mereka, ya. Dan sejak saat itu, ya, next, kemudian saya menjalankan bisnis ini dengan Pak Made khususnya dan Mbak Yanti, ya. Tapi luar biasa sekali, teman-teman, ya, banyak penolakan di awal, ya. Dari semua yang saya berikan peluang ini, banyak sekali penolakan.
Dan tapi kami terus menjalankan bisnis ini ya, kami nggak peduli penolakan karena memang apa namanya bisnis ini bisnis menemukan teman-teman sekalian ya. Jika Anda menjalankan bisnis ini terus menerus, nanti suatu saat Anda akan menemukan mutiara-mutiaranya. Saya yakin dengan itu teman-teman. Makanya saya jalankan terus teman-teman sekalian. Ya, itu di Mataram teman-teman, itu kaki pertama saya. Kaki kedua saya itu ada di Lombok Timur ya, sekitar 1,5 jam sampai 2 jam dari rumah saya pergi ke Lombok Timur. Itu saya mengenal satu orang yang namanya Bapak Anto ya, beliau seorang teknisi, cuman luar biasa sekali ya. Di sini pada saat saya mau memberikan peluang ini kepada beliau juga menghindar teman-teman sekalian. Menghindar, kenapa? Karena dia hanya mendengar ini adalah asuransi ya. Nah, mungkin duplikasinya dari saya juga ya. Dulu saya ketawain Pak Murah, ini dibilang asuransi ya. Ternyata setelah saya melihat marketing plan-nya luar biasa sekali, dan saya mau tawarin Pak Anto juga, dengarnya juga asuransi, tapi saya nggak nyerah mencari beliau ya. Saya 2 bulan out di 2016 saya mencari beliau. Itu perjalanan saya juga cukup jauh dari rumah saya ke rumahnya beliau ya, sampai akhirnya beliau menyerah mungkin juga kasihan juga melihat saya teman-teman sekalian ya. Saya pada saat beliau join sign di bisnis ini, tanda tangan, kondisinya waktu saya jalan dari Mataram ke rumahnya beliau itu kondisi hujan teman-teman ya. Pada saat itu saya masih pakai motor ya, luar biasa sekali. Di perjalanan ya 1,5 jam sampai 2 jam itu saya sampai 5 kali berteduh teman-teman sekalian ya, hanya untuk nyari satu orang. Saya nggak punya, saya nggak kenal siapa-siapa teman-teman sekalian ya. Tadi saya di awal sudah bercerita kepada teman-teman semuanya bahwa daftar nama saya bilang mohon maaf ya, sudah basi saya bilang ya. Jadi mereka udah tahu kalau saya punya bisnis jaringan, jadi alergi ketemu sama saya ya. Nah, singkat cerita, Pak Anto ini juga join sama saya, mungkin kasihan juga sama saya karena saya cari terus ya. Akhirnya dia menyerahkan duitnya 400.000 ya. Mungkin Pak Anto berpikir sudahlah, bayar uang keamanan lah katanya gitu, biar enggak dicari-cari terus katanya ya. Tapi saya tidak berhenti sampai di sana teman-teman ya. Saya terus mencari Pak Anto. Seminggu itu bisa 3 kali sampai 4 kali seminggu saya cari Pak Anto ya, untuk memfollow up beliau. Pada saat itu kondisi beliau memang mohon maaf ya, lagi fokus di sebuah bisnis jaringan. Orangnya skill menjualnya, sellingnya itu jago banget ini orang ya, jago banget. Cuman dia belum melihat peluang bisnis ini pada saat itu ya. Cuman saya follow up terus. Luar biasa teman-teman, follow up-nya itu 8 bulan. 8 bulan baru klik di bisnis ini ya, dan cara memfollow up-nya juga luar biasa sekali. Beliau klik di bisnis ini dengan cara, mohon maaf ya, Pak Arya Wirajaya pada saat itu Kron 005, pada saat itu beliau masih, kalau nggak salah masih platinum ya, membuat grup ya, membuat grup WA. Pada saat itu ada teman-teman Bali di sana, dan kebetulan pada saat itu teman-teman Bali lagi posting ya, beli mobil dari hasil dari 3i dan lain sebagainya ya. Dan saya bilang sama Pak Arya, tolong masukkan ini di grup WA, ini orang yang tepat, saya bilang, kayaknya ini, saya bilang gitu ya. Nah, sehingga Pak Arya memasukkan beliau ke situ, dan postingan masih terus berjalan teman-teman sekalian ya, berjalan ting dung ya. Dilihat sama Pak Anto ya, wah dia betul bisnis ini katanya ya, dia benar bisnis ini ya. Dan singkat cerita dia telepon saya katanya, Pak Ridho, saya mau jalan katanya. Mau jalan ya Pak Anto ya, dari balik telepon tak jauhin, yes seperti itu teman-teman sekalian ya. Luar biasa sekali teman-teman ya. Next ya, hari berikutnya saya kunjungi beliau ya, saya jalan dengan beliau, tapi
penolakan juga yang terjadi. Dua bulan pertama di Agustus 2016 kalau nggak salah, Agustus 2016 sampai September itu saya jalan, itu penolakan semua teman-teman sekalian, ya. Tapi luar biasanya Pak Anto ini makin ditolak makin penasaran. Dia bilang sama saya, Pak Ridho, kalau saya jualan produk ini kok cepet banget lakunya katanya. Tapi kok saya jual polis satu aja nggak ada yang mau katanya. Ya, udah tenang Pak Anto, ini bagian dari proses yang harus kita jalani, saya bilang. Ya, ini memang dunia baru buat kita, ya sudahlah kita coba jalani aja. Kita nggak banyak pikir ya teman-teman sekalian. Saya nggak punya pikiran macam-macam. Ya, udah tak jalani terus. Akhir 2016 kami ketemu ya di Lombok Timur itu seseorang yang luar biasa yang sekarang omset terbesar saya beliau yang pegang ya. Itu ada di kedalamannya Pak Anto yang namanya Bapak Ustadz Yusri Musin ya, itu di Lombok Timur rumahnya. Dari beliau ini teman-teman ya. Begitu beliau bergabung di bisnis ini ya, baru menemukan orang-orang yang tepat. Nah, itu kaki pertama saya awalnya tadi yang seperti Pak Made bergabung di sana tadi ya, juga awalnya juga nggak bagus teman-teman sekalian ya, banyak penolakan. Tapi di awal 2017 ya, di kaki pertama saya juga ketemu orang-orang yang bagus di sana teman-teman, dan di awal 2012 dua kaki saya langsung bergerak bersamaan. Nah, itu luar biasa sekali teman-teman sekalian ya. Nah, saya berpikir ini kaki ketiga belum ada orangnya nih katanya. Ya, saya bilang seperti itu ya. Nah, berarti saya harus jadi orang ketiga di sana ya. Jadi kaki ketiga saya, artinya saya harus taruh orang di situ. Oke deh, saya kerjakan bisnisnya ya. Saya mencari ya, prospecting, mencari orang-orang di luar sana, dan saya ketemu dengan satu orang ini latar belakangnya tentara di situ. Tentara, singkat cerita dia bergabung sama saya dan dia bilang sama saya, Pak Ridho, ini teman saya ada yang mau join di bisnis ini katanya. Ya, oke deh Pak, next kita akan ketemu, nanti Bapak bisa undang temannya untuk ketemu sama saya bilang seperti itu. Ya, singkat cerita saya ketemu dengan temannya, namanya beliau Pak Brian Mahardika, tentara juga teman-teman sekalian. Ya, dari situ ya Pak Brian Mahardika langsung juga mengambil keputusan untuk join dengan saya. Cuman dia bilang sama saya, Pak Ridho, kalau saya jalan Pak Ridho mau dampingi saya. Saya bilang siap, saya bilang ya, mau kemana aja siap kalau selama masih di Lombok lah, saya bilang. Oke siap, kita komitmen bareng-bareng ya. Dan luar biasanya teman-teman, 4 bulan kalau nggak salah dia bergabung di Februari 2017, Februari, Maret, April, Mei ya. Mei 2017 dia naik ke tim agensi Pak Brian Mahardika, dan saya naik klik di bronze agensi teman-teman sekalian, dan itu luar biasa sekali ya. Terus kami terus berjalan dengan tim-tim kami ya, semakin membesar kesininya teman-teman, dan bahkan sekarang sudah nggak bisa dibendung lagi ya. Syukur alhamdulillah saya di Februari 2018 kemarin saya dilayakkan menjadi seorang silver agensi teman-teman sekalian ya. Ya memang itu sebuah pencapaian yang bagi saya ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Ini berkah Allah Subhanahu wa taala buat saya dan keluarga ya. Nah teman-teman sekalian, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman sekalian, ini adalah sebuah kendaraan yang tepat teman-teman sekalian ya. Perusahaannya sudah di backup oleh Salim Group teman-teman sekalian ya. Ini nggak main-main perusahaannya. Seperti tadi yang saya cerita ya, saya mencari bisnis yang saya pengen bangun bangun aset teman-teman. Aset ini yang suatu saat saya bisa wariskan buat anak istri saya, keturunan saya kelak gitu loh. Jadi saya nggak mau sembarangan pilih bisnis. Saya nggak mau sembarangan pilih perusahaan. Begitu ceritanya teman-teman. Ya. Nah teman-teman sekalian ya, ini adalah sebuah konsep revolusioner menurut saya. Dan saya lihat di sini Select Marketing Plan tidak ada alasan untuk kita gagal sebenarnya di